Kembali lagi host Tambal Ban, Panji Suryono, kembali temani sama Intan sama Madina. Kenapa tambal ban sih? Karena kalau lagi host nggak ada, gue jadi ban serep. Terus kalau lagi panit nggak ada, gue jadi ban serep juga. Jadi host Tambal Ban. Sama dong, ini juga co-host tambal ban. Jadi host dan co-hostnya tambal ban. Ini soalnya kalau Nesa nggak ada, nambel dulu Tambal gitu. dulu, iya benar-benar. Juga kalau Dep Dagri nggak ada, tambal juga kan. Kalau Dave Dagri Oh, nggak emang dong. utama ya. Emang utama dong, fotonya aja masih CEO sama Intan. Oh iya. Jangan dirubah ya, Bro. Gak apa-apa, Bener. rolling gak apa-apa, tapi fotonya jangan diturunin aja. Biar ikonik ya Tan ya. Ya kan presiden dan wapres gitu buat Dagri. Betul. Presiden dan wapres buat Dagri. Ini kan kita DPI banyak banget ya kemarin yang minta-minta katanya minta Copa America dong dibahas, Copa America dong dibahas. Tapi kan ini spesial Euro kan. Gak apa-apa karena kita spesial Euro, tapi karena kita Jebret Tim dan juga DPI itu kita DPI selalu mendengarkan keluhan dan juga masukan dari Jebret Tim. Kita juga mau sedikit update dari Copa America tadi pagi tuh Tan, ada apa aja? Nah itu dia tuh, ada Argentina yang harus main imbang sama Chile ya, padahal Messi udah golin keren banget. Terus ada Paraguay yang lawan Bolivia menang 3-1 Yes. ya. Ini karena kehilangan, jadi kayak cuman 10 pemain ya di awal babak pertama ya, di akhir babak pertama maksudnya. Terus juga di grup B juga ada tuh Brazil Venezuela 3-0 dan ada juga dari Kolombia 1-0 lawan Ekuador. Wow, baik banget ya. Jebret Media udah ngasih updatean tuh. Jangan marah-marah lagi kalau misal dibilang katanya nggak dibahas. Padahal kita tetap ngasih updateannya ya. Bener, jadi kalau malam itu kita nonton ada Euro 3 pertandingan, di pagi pun juga kita bisa nonton Copa America. Tapi nggak masalah karena kita selalu semangat nontonnya karena ditemani sama La Kopiko Lucky Day. Wow, iya dong. Karena kopi Lucky Day itu adalah kopi susu khas Thailand yang rasanya enak dan makin nendang. Betul, kalian juga bisa follow atau ikuti Instagramnya di Kopiko Lucky Day _id. Di bawah sini ya bisa dilihat karena setiap minggunya banyak hadiah yang dibagikan. Jadi nunggu apa lagi kalian? Langsung ikutin aja follow Instagramnya untuk mengikuti keseruannya bersama Kopiko Lucky Day _id. Tuh lihat di follow, monggo. Yang enak dan makin nendang. Jangan A-nya lupa 3. A-nya 3 ya. A-nya harus 3 supaya Bener. makin nendang pokoknya. Nah Euro juga semalam banyak banget kejadian-kejadian seru. Terus Betul. juga nanti next juga ada grup neraka yang bakalan pokoknya megang Jerman. Ada Prancis, Jerman ada wajib Jerman. Nanti kita lihat ya Jerman Tan ya. wajib menang. Nanti bakal dibahas sama Mas Benhard Sitorus dan juga Mas Hani. Oke, tapi Sesaat sebelumnya lagi, kita tapi ada apa dulu? stand up olahraga. Stand up Yang satu bola. ini. Wah, gak kerasa season 2 akan kita akhiri malam hari ini. Aku hancur pusing kepalaku. Jadi di mana kurangku? Kan ada kocak sama lucu gitu. Kenapa harus ngocol? Ngocol gitu. Aneh. Evan Dimas. Iya Mae. Malam ini memang temanya bagi-bagi rezeki aja nih. Ini kayak malam takbiran nih kelihatannya ya. Terima kasih banyak Bang Valen, terima kasih Api, Bang Popon, Viko, Eka. Mudah-mudahan ada lagi season selanjutnya. Sampai ketemu di Stand Up Olahraga season 3. Stand Up Olahraga. Udah pernah nonton belum tuh penampilan Eka Kuota dan Viko? Kalau belum nanti habis DPI bisa langsung nonton karena Viko punya bocoran katanya Ayu Ting Ting mau beli Persikat Depok. Tapi kalau mau tahu selengkapnya bisa kalian langsung saksikan di Jebret Media TV pastinya. Konon katanya Kopiko Lucky Day itu bisa menenangkan hati yang gundah untuk persiapan dibully. Iya. Emang siapa yang mau bully nih? Iya, pasti Ada apa sih? gua udah baca rundown hari ini. Ya, pasti semua mengarah kepada Chesney. Jadi ibaratnya tuh Kopiko Lucky Day itu menenangkan hati, dicoba dulu ya. Oke, itu udah di gimana? Langsung semangat ya? Siap gua. Siap bully. Ya, waktu dan tempat dipersilakan. Coach, ini coach. Harus ada coach Jasin di sini, tapi nggak apa. Ada Bung Mehat ntar yang bakal kita lihat point of view-nya apakah mengarah ke Hanif atau justru kontra ke Hanif. Kita lihat tadi ada Hanif dan juga ada Bung Mehat. Apa kabar Bung Benhat? Baik. Udah berapa kali siaran di sini? Baru 2 kali. Kedua kali ya. Tetap semangat pokoknya diskusinya karena kita ditemani sama Kopiko Lucky Day. Oke, ini kalau tadi udah dibahas sama Hanif, percuma punya pemain calon Ballon d'Or, tapi striker terbagus Eropa
Kalau dia juga kesel lihat belakangnya, kiper gue bego banget gitu, jagoan Raffi Ahmad kali daripada dia gitu kan. Szczęsny membuat blunder yang menurut Benhat fatal banget nggak buat pertandingan pembuka seperti ini. Kiper yang katanya kiper Juventus, kata Hanif lebih jago daripada Peruzzi, sekelas Keylor Navas bahkan lebih jago, tapi kayak gitu kemarin membuat mental langsung drop. Ya tapi kan dia blundernya itu bukan karena itu kan bola mantul gitu kan blundernya. Jadi emang start laga pembuka tuh emang nggak mudah. Lihat mukanya nggak enak banget. Jadi nggak gampang emang. Jadi kalau dilihat ya pilihannya siapa ya saat ini ya? Nggak ada. Itu Fabianski. ya rasanya kurang lah ya. Gimana nih? Dan parahnya juga ini setelah blundernya ini. Kalau gue sih nggak kurang setuju ya kalau dia ngeblunder. Ini memang apesnya aja di posisi yang lebih dulu, kemudian mantul. Tapi parahnya memang nggak ada penyeimbang nih setelah blunder ini nih nggak ada yang coba bangkit dari Polandia ya, sayang banget ya. Jadi cuma ini doang jadinya kejadiannya. Gimana nih? Ini ngeliat kiper pertama yang bikin on goal di Euro dan gol tercepat pula. Ini gimana membahas Szczęsny? Iya, langsung gua dapat update dari grup ya tadi malam Panji langsung udah ngupdate, waduh gitu kan. Gini Ji, kalau dibilang dia nervous, most likely ya gitu. Ya wajar gitu kan. Emang wajar. bertop ya. Dan dia pun mengawal gawang tim semenjana lah kasarnya di Euro kan. Justru di Juve itu dia ketolong back-backnya. Nah, gue sepakatnya ini adalah gini Ji. Bunuh diri itu nggak sama dengan blunder, beda Ji, beda. Ya, bisa. Bad luck itu bisa terjadi pada siapapun, gitu. Bahkan beberapa Fabian Barthez, Van der Sar, kita pernah melihat De Gea itu juga semua. sering De Gea juga dikeluarkan. berapa kali. Cuman masalahnya kan nih karena Szczęsny. Penonton DPI kan emang kesel aja gara-gara gue bilangnya gitu kan. Nah, kalau lu lihat lagi footage. Emang lu bilang apa sih? Sebenarnya bikin penonton kesel. Kan gue bilang dia underrated. Dia underrated. Lebih jago daripada Peruzzi. Gue nggak pernah bilang dia lebih jago daripada Peruzzi ya. Gue bilang gini. Buat gue dia levelnya sama aja kayak kiper-kiper Juve sebelum Buffon kayak Peruzzi. Buat gue sama. Level of security. Bahkan kalau lo lihat menurut gue dia lebih bagus dari Van der Sar. Ketika gila. Entar dulu konteksnya. Serang. Konteksnya. Dia tenang dulu konteksnya ketika Van der Sar di Juventus. Van der Sar itu cuma bertahan 1 musim loh di Juventus. Dan dia membuat blunder yang sangat fatal. Dia berada di tim yang sama dengan Zinedine Zidane pada musim itu. Dia membuat satu blunder yang sangat fatal, akhirnya dia dibuang ke Fulham. Gitu. Untuk konteks itu, Szczęsny bisa bertahan lebih dari 1 musim di Juventus karena dia tidak membuat blunder fatal dalam artiannya. Nah, kalau lihat yang kemarin, itu kan dia mencoba untuk menepis, kena tiang, bolanya mantul ke kepalanya. Dalam artian itu bad luck, sesimpel bad luck bukan blunder. Tapi dalam artian kalau memang gua ngelihat dia sedikit grogi di partai pembuka tanpa perlindungan yang cukup mumpuni dari Chiellini, De Ligt, Bonucci itu memang benar. Justru itu yang membuat dia selama ini nyaman main di Juventus karena back-backnya kuat. Sekarang kita lihat musim ini Chiellini sama Bonucci lagi nggak begitu bagus. Kemarin lu bilang Chiellini, Bonucci tua. Loh, enggak, gue bilang tua, tapi kan maksud gue dia punya efek pengalaman. Tapi dari sisi kecepatan lo harus ngakuin kecepatannya udah nggak sebagus dulu. Musim ini pun kita lihat Chiellini, Bonucci nggak sebagus musim-musim sebelumnya kan. Betul, kan makanya gue bilang kemarin back Italia itu seperti anggur, semakin tua semakin jadi, positioningnya makin oke. Tapi sebenarnya yang kalau ngomongin Italia juga ya lebih dari sistemnya sih, bukan cuma karena backnya aja. Tapi Bung Herhat ngelihat tadi Polandia juga tadi sebenarnya kalau kita ngelihat tadi Bung Herhat sempat bilang nggak ada gol penyama kedudukan ataupun ada gol balasan. Tapi kan dari serangan, dari gol attempts sebenarnya lumayan ada percobaan dari Polandia walaupun memang nggak ada yang benar-benar banyak big chance-nya. Nih, contohnya nih statistik. Nah, kan ini banyak total shots-nya. Ini tipis-tipis walaupun gitu. on target Total cuma shoot, 3 ya. Oke, total shoot. Tapi kan sebenarnya ada sekitar 70% itu nggak on target ya kita lihatnya. Shoot on target cuma 3. Ngawur. Jadi emang pertandingan pertama emang apes. Ditambah Szczęsny juga ya kesalahan itu tuh nggak bisa ditutupin karena memang nggak ada gol yang tercipta. Ini emang ya apesnya Szczęsny lah di sini. Enggak apa sih, orang udah gak heran sebenarnya Mas Yos. Nah ini oke, dari Polandia sama itu tadi yang mengalahkan Slovakia, kita melihat juga ada gol spektakuler dari Patrick Schick yang Nah ini kalau kipernya Szczęsny yang kebobolan ini lebih parah. Lebih gede lagi beritanya. Itu menunjukkan betapa positioning gua di DPI itu bikin bagus. Kalau ngomongin sedikit dari gol Patrick Schick ini gol luck atau emang ini ya striker yang sebenarnya punya
potensi sebagai striker bagus sih, kan dia dibuang dari Dia Roma. dia udah bilang, dia udah nyiapin akan tendangan jauh itu sebelum pertandingan. Jadi pas pertandingan itu memang dia mau nunjukin. Dan ini kan juga mematahkan rekor Torsten Frink ya, ketika di Euro. Dari jarak jauh ya. Dari jarak jauh, dan ini sekitar 45 meter ya. Dan itu melengkung loh. Jadi Melengkung, memang iya, bagus banget. ini bukannya Pakai kiri itu ya. Ya, itu bukan kebetulan, karena dia juga udah bilang dia udah mau nyiapin untuk tendangan jarak jauh karena dia tahu nih karakter kipernya ini emang sering keluar dari Martial. penalti. Ya. Nif, ngeliat ini Patrick Schick, dia nggak cuma 1 gol itu juga bisa dia juga cetak brace dengan sundulannya cukup bagus menurut gua. Ini striker menurut lo underrated nggak sih, waktu di Roma dia dibuang gitu aja, sekarang udah lumayan kan main di liga lain gitu. Ya ini nggak kebetulan sih, Ji. Dalam artian sih Patrick Schick ini kan salah satu wonderkid Serie A Ya, beberapa dulu- tahun yang lalu. dulu, ya. Bahkan dia udah deal transfernya ke Juventus, udah tes medis. Ya. Ketika tes medis dijalanin, ada sesuatu yang ditemukan oleh timnya Juve yang akhirnya membuat transfer batal. Makanya dia akhirnya ke Roma. Dalam hal ini berarti kan beberapa klub raksasa sudah menyadari potensinya, bahwasannya dia tidak fulfill potensinya seperti yang diprediksi, itu hal yang berbeda. Betul. Tapi bakat dan memang skillsnya ada. Dan kalau lo lihat bagaimana dia mengeksekusi golnya, itu direncanakan. Kalau ngeliat dari kemarin pertandingan Polandia menghadapi Skotlandia lawan Czech Republic, ini persaingannya di grup ini seperti apa nih? Skotlandia kan dibilang sebenarnya dia memulai laga cukup bagus dengan si Robertson dan juga McTominay minta penalti ya, memang main MU ya. McTominay minta penalti, tapi sebenarnya mereka mulai laga dengan cukup bagus. Setelah gol Schick yang pertama itu langsung berubah. Ini kalau melihat sekarang peta kekuatannya seperti apa nih? Czech Republic bahkan nomor 1 sekarang. Ya, hasil kekalahan dari Kroasia tentu ini bikin Scotland jadi bulan-bulanan ini. Bakal jadi juru kunci ya. Kroasia pasti akan cari minimal 1 menang, karena di Euro 2020 ini 1 menang itu masih mungkin lolos asalkan produktivitasnya dia bisa mengejar. Nyari Bestri ya di Bestri kan. Nah, ini makanya kasihan nih tim-tim yang sebenarnya udah dari awal sulit bergerak ya, Scotland. Makedonia udah kebobolan banyak. Gimana nih lo ngeliat peta persaingan di grup ini? Iya, buat gua Kroasia masih second best team di grup ini setelah Inggris. Menurut gua akan menjadi penentuan kuncinya ketika nanti Kroasia ketemu sama Republik Ceko. Dan obviously Skotlandia dengan cara mereka bermain yang memang tidak berubah, masih seperti kick and rush, tidak ada seperti plan B dalam untuk bisa mengupayakan nasib mereka di grup ini, sayangnya akan menjadi lumbung gol. Old school banget ya cara mainnya. Iya, cara mainnya old school banget. Dan dari pemilihan, nggak ada pemain, dari pemilihan karakter pemainnya juga udah begitu, Ji. Old school banget kayak mainnya. Di luar dari McTominay emang Ada McGinn masih lumayan lah, tapi depannya udah nggak ada yang jelas lini serangnya. Oke, dari klub yang agak-agak sedikit nggak jelas pemainnya, kita langsung pindah ke Spanyol dengan penguasaan bola, dominasi permainan, tapi yang dari kemarin gue juga bahas sama Coach Justin juga sama Bung Wesley, ketakutan dari efektivitas striker. Bahkan kemarin Coach Justin bilang Morata ini ya bukti Spanyol nggak punya striker yang bener-bener house goal gitu, walaupun dia punya rekor cukup bagus, cuman dia nggak pernah bisa konsisten weekday setiap minggunya gitu kan. Menurut lo gimana nih kemarin Spanyol? Ya, 2 big chances yang blow oleh Morata di pertandingan kemarin itu menjelaskan bahwasannya memang dia belum cukup ready, siap untuk menggantikan striker-striker sekelas David Villa, Fernando Torres gitu yang untuk menjadi ujung tombak, dan diperparah menurut gua regenerasi Spanyol yang sangat telat gitu. Kalau lu lihat, lu breakdown lagi masing-masing rataan individu pemainnya dan lu compare sama Italia, gak jauh lebih baik loh, Ji. Ya, Koke, kita ngomongin Koke, individual ya. Gitu. Kita ngomongin Koke, apakah Koke lebih bagus dari Barella, dari Verratti, dari Jorginho? Enggak, menurut gua pengalaman doang. Iya, pengalaman doang lah. Let's say dia pernah 2 kali masuk final Liga Champions kan bersama Atletico Madrid, tapi dia nggak pernah benar-benar bisa step up gitu untuk menjadi sosok seperti Xavi, Iniesta gitu. Beda gitu, Ji. Dan lu lihat lagi back four-nya, full back. Sama aja Italia juga nggak mentereng, sama aja lah most likely. Cuman kan ini gaya permainannya very based possession football. Dan yang kemarin 2 big chances yang terjadi dari Spanyol itu justru lewat bola-bola atas, bukan bukan gaya mainnya Spanyol bukan banget, di lapangan gitu yang terjadi di tanah gitu, tapi di atas. Ini yang menurut gua cukup aneh gitu dari Spanyol. Berarti ada sesuatu yang tidak bekerja seperti semestinya gitu. Ini kalau melihat dari pemilihan pemain, Bung Menhard, ini bahkan mengejutkan sih emang. ada Thiago Alcantara aja bahkan jadi cadangan gitu, nggak jadi starting line up. Iya, kalau berbicara Luis Enrique emang Thiago Alcantara nggak akan jadi pilihan utama ya. Tapi kalau kita lihat di sini starting 11-nya, sebenarnya Llorente itu gue juga agak kaget. Harusnya Azpilicueta yang dimainkan. Kemudian Llorente ada di tengah. Dan memang karena Covid ya, Sergi Busquets harus dicadangkan dan Rodri yang dimainkan dan Pedri pemain muda di sini. Dan yang mengejutkan lagi memang Olmo.
Dan ini yang Olmo di awalnya kiri, kita pikir Moreno atau siapa? Gerard Moreno yang akan diturunkan, dan begitu Gerard Moreno main beda langsung touch-nya. Nah ini yang memang ya tidak beruntungan lagi sih ya buat Luis Enrique, karena catatannya bermain di Sevilla sebenarnya catatannya sangat bagus. Mereka tuh hanya kalah ketika di inaugurasi awal main di Sevilla, tapi ini yang lagi-lagi emang sangat sayang banget sih. Ada 2 peluang yang bagus banget dari Alvaro Morata yang sayang ya tinggal berhadapan langsung. Nih dia ini. Tapi kalau melihat pemilihan dari skuadnya Enrique kan ini emang udah ibaratnya memancing perhatian atau memicu mata-mata yang udah mulai siap menjatuhkan dia gitu kan. Dia nggak manggil pemain Madrid pertama, kedua dia hanya memanggil 24 pemain dari 26 pemain gitu kan. Artinya dia kelihatan udah yakin banget dengan pemilihan pemainnya, dengan jumlah pemainnya, tapi kalau kalian lihat dari hasil yang terjadi di pertandingan pertama ya, walaupun baru pertandingan pertama sebenarnya cukup bagus kan konsep permainannya, penguasaan bolanya, alur bolanya sebenarnya dia tahu kan konsep mainnya seperti apa gitu kan. Ya 900 lebih passing yang dibuat di pertandingan ini oleh Spanyol. Itu membuktikan bahwasanya mereka muter-muter aja gitu sebenarnya. Jadi bukan tahu konsep, tahu muter-muternya doang. Memasuki final third dari daerah lawan justru bingung. Nah ini kan sebenarnya pemain-pemain yang tadinya Spanyol punya tuh banyak banget. Yang playing in the pocket. Orang-orang seperti David Silva, orang-orang seperti Iniesta, itu kan biasa main playing in the pocket. Ini adalah peran yang hilang, Ji, menurut gua. Nggak bisa dimainkan dengan baik oleh Olmo maupun penggantinya kayak Ferran Torres belum sematang itu untuk mengambil posisi itu. Nah, kehilangan ini akan sangat menjadi beban buat Spanyol untuk bisa maju ke babak knockout menurut gua. Karena ketika lu deadlock seperti ini dan lu nggak bisa menemukan cara, baik itu lewat individu pemain ataupun set piece, bahaya. Kalau lu lihat dari set piece sekarang, siapa yang bisa berbahaya di Spanyol gitu? Apakah tadinya masih ada Sergio Ramos kalau lu corner gitu kan, atau Gerard Pique gitu kan? Bahkan beberapa musim terakhir di Barcelona, Gerard Pique ketika Barcelona ketinggalan dan ingin mengejar, itu dimainkan sebagai striker. Jadi dimajuin gitu. Dan keunggulan itu hilang sekarang gitu. Itu yang harus diisi oleh Luis Enrique. Tapi terlepas dari Spanyol nggak efektif, Bung Mehat ngeliat Swedia bahkan sampai Lindelof yang di MU biasanya nggak konsisten itu jadi man of the match. Berarti ini bukti sebenarnya mereka cukup solid dalam bertahan, dalam menahan gempuran sepak bola positionnya Spanyol. Gue ngelihatnya justru Robin Olsen yang harusnya jadi man of the match. Robin Olsen kiper. Lindelof ya, karena ya memang sih statistik dari UEFA bilang 78% ya. Dia rapih memimpin lini belakang dari Swedia. Tapi sebenarnya permainan dari Robin Olsen, dia setidaknya ada 3 loh shoot on target yang langsung direct ke dia. Itu pengamanannya sebenarnya dia coba buang kan, tapi bola itu benar-benar keluar gitu, nggak langsung menjadi bola muntah yang bisa berbahaya buat Spanyol. Nah, gue ngelihat ini Spanyol masih bisa punya kans untuk bisa lolos. Dan gue yakin masih bisa lolos. Dan korbannya nanti tau nggak siapa nih? Siapa? Polandia pasti jadi korban. Karena abis ini pertandingannya Polandia nih. Chesney lagi yang kena ya. Tapi kalau melihat dari komposisi yang ada sekarang, apakah Enrique akan kembali yakin dengan mainkan dengan starting line up yang sama? Atau menurut Bung Hert akan ada perubahan? Gue yakin akan ada perubahan. Karena yang skema diturunin ini karena memang berantisipasi gaya permainan dari Swedia, karena mereka cenderung slow moving, makanya dimainin Llorente. Llorente kan sebenarnya di tengah, dia dorong ke belakang dan Azpilicueta di bangku cadangkan, kemudian Olmo ini yang harusnya Moreno yang dimainkan ya. Dan ya gue nggak tahu deh kenapa, ada faktor apa Luis Enrique itu selalu percaya banget sama Morata, gue juga nggak tahu juga. Tapi gue pikir Morata tuh harus dirotasi lah ya sebagai starter, karena di pertandingan besok lawan Polandia mereka harus menang dan memastikan juara grup. Kenapa? Karena di fase berikutnya kalau dia nggak juara grup bisa ketemu dengan tim yang lebih kuat gitu. Gimana nih, lo ngeliat dari komposisi starting line up Enrique ini, apakah harus ada yang dirubah atau menurut lo Enrique akan tetap stick dengan formasi ini? Sebenarnya kan kejutan udah dibuat ya oleh Enrique di partai Pardana ini dengan menurunkan Pedri. Ya, itu juga gue kaget sih. Itu nggak ada yang menyangka dia bakal jadi starting 11. Mungkin sebagai pemain pengganti di turnamen terpenting gitu kan. Perdana lagi ya. Dengan ini. Kalau kita ngomongin soal striker, nggak ada opsi juga, Ji. Pemain murni nomor 9 cuma ada Morata, dan Spanyol menurut gue hanya bisa berharap untuk bisa Morata segera menemukan formnya dan match fitness yang oke. Karena kalau lu coba lihat kedalaman skuad Spanyol, ya yang striker ortodoks tradisional itu udah nggak ada lagi. Pablo Sarabia tekniknya ada seorang ini kan di Moreno nih ya. Moreno kan masih bisa main di sisi juga gitu. Yeah. Maksud gua Pablo Sarabia itu kan lebih kepada playmaker atau inside forwards gitu. Dan ini yang harus
menurut gue di-address oleh Luis Enrique. Kalau memang pengen menumpukan Morata sebagai ini, bermainlah dengan kekuatan terbaiknya dia gitu. Kalau base possession menurut gue Morata lebih bagus di counter sih buat gue. Kalau melihat dari komposisi backnya pertahanannya ini kan orang kemarin sempat meragukan sebelum ada Laporte masuk ya. Laporte masuk ini kayak membuat back Spanyol kayaknya cukup solid ya dengan Pau Torres ini berdua, apalagi kipernya sekarang udah lumayan berani gitu kan, Enrique nurunin Unai Simon. Kalau melihat dari komposisi belakangnya Bung Mihat dengan adanya Laporte ini kayaknya Spanyol udah kelihatan nemu nih, inilah back kuat gua. Eric Garcia yang tadinya dibilang bakal jadi inti, ujung-ujungnya jadi cadangan. Di situ cadangan, sini juga cadangan juga. Sebenarnya kan Luis Enrique nunggu ya, benar-benar bugar dari Sergio Ramos sampai akhirnya Laporte membelot dari Perancis ya. Ini Membelot. caps keduanya dia kan. Jadi ini memang pilihan last option lah buat Enrique dan ternyata berjalan cukup efektif. Tapi lagi-lagi ya kalau nanti misalnya bugar nih Sergio Ramos mungkin akan jadi pertimbangan lagi apakah Laporte dimainkan, dan termasuk juga besok ya berhadapan dengan Polandia. Kalau memang Busquets balik, mungkin akan berubah nih gaya permainan dari Spanyol. Ya. Buat gue sih ini bakal jadi duet lini pertahanan Spanyol untuk dua turnamen besar ke depan ya. Kalau lihat dari udah fix dari sisi umur, gaya bermain, terus potensi keduanya gitu. Keduanya sedang matang-matangnya sekarang gitu, dan sama-sama baik dalam build up from the back gitu kan. Dan kalau kita lihat second layer-nya juga nggak bisa memberikan perlawanan yang berarti gitu untuk menggantikan mereka. Dan yang gue tahu karena gue sempat di dalam dulu ketika Laporte pertama kali ditransfer, itu dari City itu benar-benar mencoba menekan biar dia itu bisa dipanggil oleh Prancis. Dalam statementnya Pep Guardiola, statementnya klub itu memberikan condemn, dalam artian bahasanya mengutuk kenapa sih dia tidak dipanggil pada performanya sangat baik gitu. Oke, kalau melihat tadi ini bahasan dari kiper juga orang banyak yang ya mungkin ada yang bilang performa De Gea dan juga ya wajar Kepa juga akhirnya nggak dibuang, tapi kan ada bahkan yang dipanggil Robert Sanchez gitu kan, dan sekarang ada De Gea di cadangan dan Unai Simon. Melihat ini pemilihan ini apakah memang Unai Simon selayak itu menempati posisi utama kiper Spanyol? Enrique itu kan senang kiper yang ortodoks ya, yang gaya bermainnya betul-betul ya dia jaga dan nggak mau spekulan. Di beberapa uji coba terakhir ya terutama ya, di dua laga uji coba Blunder terakhir. Tuh Unai Simon kan? Nah, sempat blunder juga karena koordinasi di belakang juga kacau. Ini yang memang pilihannya akhirnya mau nggak mau Unai Simon gitu, walaupun dia baru 7 caps ya untuk putaran final, memang ini cukup sulit. Ditambah juga Laporte ini menjadi pilihan terakhir juga karena memang pendamping Pau Torres siapa juga memang cukup sulit. Ya. Jadi memang ini pilihan yang terakhir lah buat Luis Enrique ya. Nif, net kiper ini Unai Simon menurut lo emang karena kiper lain lagi parah-parahnya semua gitu, De Gea, Kepa bahkan nggak dipanggil, Robert Sanchez kiper ketiga. Secara individu nggak ada yang bisa membantah bahwasannya David De Gea itu lebih lebih baik ketimbang Simon gitu kan. Oh bagus, lebih baik. Iya, secara individu gue mengakui De Gea jauh lebih. Cuman kan gini Ji, ini spotlight Euro ini kan begitu luar biasa. Ketika kiper yang sedang off form tiba-tiba lo pasang dan bikin blunder, itu efek terhadap rasa percaya diri dan performanya akan jauh lebih. Dan menurut gue ini mungkin along the way sepanjang turnamen berlangsung, ketika nanti mungkin lolos ke babak knockout, Spanyol ada kemungkinan ini akan berubah menurut gue. Karena secara individu tidak bisa dipungkiri David De Gea adalah kiper yang lebih baik gitu. Cuman ini adalah harus digaransi rasa amannya dulu Ji. Karena kan backnya juga tekniknya baru. Gila lu bakal diserang lagi nih. Hanif, apa-apa. David De Gea. Biasa. Ayo kembali serang Hanif. Oke, Intan kita panggil dulu Intan. Sebelum kita pindah ke pembahasan selanjutnya. Ada David De Gea yang akan segera kembali munculkan nama Hanif. Hai. Mas Ben, apa kabar? Mas baik, Hanif. Tan. Panji apa kabar? Baik, ya. Tan. Nah dari hasil semalam berarti akhirnya Ceko ngelewatin Inggris ya? Iya, Dia memang bisa peringkat kelas pertama, enam. peringkat pertama. Emang gak salah ya Panji emang. Tim selebritis influencer ya Inggris ya. Influencer. Selebritis Itu dari FC-nya grup D. Eropa. Terus kalau dari grup E ada yang jadi juru kunci nih kayaknya gara-gara tadi ya kiper kesayangan Mas Hanif ya. Kiper kesayangannya Hanif. Gue nggak ya. yakin Polandia juru kunci. Sorry. Ya, buat Nanti gue kita lihat tetap. ya akhirnya kayak gimana Polandia bakal tetap jadi juru kunci atau enggak. Tapi kita sekarang dengerin dulu yuk live report dari rekan kita. Ada siapa Panji rekan kita? Ada siapa? Ada Leon. Oh, Leon di Rusia sana dari ya. Saint Petersburg.
Pakai jersinya Persebaya lagi ini ya. Silahkan. Всем привет, pencinta sepak bola tanah air. Nama saya Ben Joseph, saat ini melaporkan langsung dari Gazprom Arena yang merupakan salah satu venue dari pagelaran Euro 2020. Bisa Anda lihat sekitar stadion, saat ini sudah banyak penjagaan, mulai dari mobil-mobil polisi dan juga keamanan, dan juga beberapa fans sepak bola. Tadi kita juga lihat fans sepak bola dari Poland itu juga sudah siap untuk berdatangan karena saat ini akan ada pertandingan antara Polandia melawan Slovakia yang akan dimulai pada pukul 7 waktu Moskow. Dan juga kapasitas stadion merupakan sekitar 68.000 penonton. Namun karena pandemi hanya setengahnya saja yang boleh masuk dengan mengikuti protokol-protokol kesehatan, yakni cek temperatur, menggunakan masker dan segala hal. Dan juga bisa Anda lihat juga untuk fans yang bisa datang hanya mereka yang memiliki fan ID saja baru boleh bisa masuk ke dalam. Mari ikuti kita, kontributor Jebret TV, Ben Joseph melaporkan langsung di Stadion Gazprom Arena, Saint Petersburg, Rusia. Wow, Itu dia. makasih Leo. Mantap, Leon. Jersey Persebaya udah sampai sana, kita belum loh. Wong Surabaya ke sana, luar biasa ya. Hebat, luar biasa. Nah sekarang kita waktunya kuis yuk, persembahan dari GeForce Fast Moving Automotive Parts punyanya Indonesia. Ini dia kuisnya. Siapakah pemain Spanyol yang doyan banget makan pedas? Tahu nggak? Ada yang tahu nggak di sini? Tar lo. Makin lama kuisnya makin ngadi-ngadi. Coba ya, Jepret Tim, siapa pemain Spanyol yang doyan banget makan pedas? Kalian langsung aja jawab formatnya, nama, Instagram, terus jawabannya. Terus pasti ini nama pemainnya tuh nggak ada di timnas Spanyol nih. Ya, pokoknya Spanyol aja yang penting. Pokoknya. Gue udah tahu. Ada. Pokoknya Katanya ini ada. pemain Spanyol yang suka makan pedas tadi ya. Sambil nunggu jawabannya kita langsung aja yuk, kita lihat ada stand up bola. Ini dia. Wah, gak kerasa season 2 akan kita akhiri malam hari ini. Aku hancur pusing kepalaku. Jadi di mana kurangku? Kan ada kocak sama lucu gitu. Kenapa harus ngocol? Ngocol gitu. Aneh. Evan Dimas. Ya Mae. Itu dia stand up bola, bisa disaksikan di channel Jebret Media TV. Kita langsung pembahasan yang akan masuk grup neraka nanti malam atau bahkan nanti dini hari. Prancis menghadapi Jerman yang secara di atas kertas sama-sama kuat, juara Piala Dunia, sama tim yang lagi regenerasinya belum beres gitu ya. Tim Papi Ropan loh ini. Hati-hati loh. Tapi Papi tetap- Ropan PSBB banyak bener ya daripada salahnya. Tapi tetap kuat. berani kamu. Atas bawah, mudah-mudahan ada sponsor nih. Jangan jelek-jelekin dulu nih. Gue gak ngejelekin. Wah ini emang bensin. Kan gue bilang banyak benernya. Jadi diikutin Papi Ropan. Oke, ngomongin Jerman dan Prancis sama-sama tim kuat, sama-sama tim dengan history juara dunia juga. Kalau ngomongin seberapa besar peluang Prancis yang katanya tetap di atas kertas, tetap Semua dia lebih ngunggulin favorit ya, ngunggulin daripada Jerman yang masih mencari performanya dari turnamen-turnamen sebelumnya agak berantakan. Gimana Bung Menhard? Iya emang errornya Jerman itu pas kemarin kualifikasi Piala Dunia ya, mereka kalah dari Makedonia itu juga memang mengejutkan banget itu. Ya. Itu yang bikin langsung drop ya. Bukan peringkatnya tapi peringkatnya emang turun, tapi pasar taruhan tuh langsung drop banget. Nah itu yang mungkin membuat Jerman nggak diunggulkan. Tapi kalau gue lihat persiapannya ya Jerman tetap adalah Jerman ya. Komposisinya juga cukup berani dia memainkan, sementara kalau Prancis kan isu-isu yang di luar lapangan yang nggak enak. Iya. Setelah Giroud Mbappe Giroud ya. sama Mbappe. sekarang Giroud Mbappe, setelah Giroud Benzema sekarang Benzema. Giroud Mbappe ini yang digoreng terus nih sama media nih. Ini yang rasanya juga ya bahkan Deschamps juga bilang ya nggak usah ngeliat sosial media dulu karena ini laga pembuka paling penting di buat Prancis ya. Sebelum ngebahas ke kekuatan lini per lininya nih, lo melihat tadi yang dibahas sama Bernhard dari ada penggorengan isu, bahkan juga Mbappe
turut ngomong di konvers, dia juga menyindir Giroud harusnya stay in the locker room gitu. Menurut lo ini seperti apa nih? Apa memang sepanas itu? Buat gue sama aja kedua tim. Ada masalah di luar lapangan. Nah di Prancis itu jadi atensi karena terjadi di Mbappe. Bintang terbesar saat ini di sepak bola lah gitu kan. Setelah Neymar dan Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Itu jadi sangat seksi digoreng. Tapi sebenarnya hal yang sama terjadi di Jerman kok gitu. Satu, masalahnya Joachim Low udah akan selesai di sini. Dan dia terpaksa menjilat ludahnya sendiri memanggil dua pemain senior. Mats Hummels dan juga Thomas Muller gitu kan. Dan lu bayangin Ji, grup yang sudah bersama-sama selama 2 tahun, mereka kan udah dipanggil lama nih terakhir. Tiba-tiba masuk, tiba-tiba di final. Lu rasain gimana perasaan pemain yang udah mengantar mereka sampai di sana, tiba-tiba harus kembali gitu kan dan bekerja sama. Pasti ada pergesekan. Dan kalau lo lihat sendiri ini juga belum maksimal secara komposisi. Siapa yang akan mengisi striker utama, kemudian integrasi kembali pemain senior ini ke dalam tim menurut gue juga belum 100% smooth gitu. Formasinya 4-back apa 3 center back gitu ya. Tapi sebelum ke Jerman kita kembali lagi ke sang juara dunia dulu biar kita adil. Juara dunia Prancis ini kan dalam performa terbaiknya, bahkan walaupun sempat kemarin agak nggak begitu maksimal, tapi setelah ada Benzema orang langsung bilang wah ini udah kayak nemuin puzzle terakhirnya gitu kan yang bisa membuat dia bisa memenuhi mengawinkan Piala Dunia dengan Piala Eropa. Gimana Bung Head melihat komposisi nanti ada Benzema di sana, siapa yang ngaturkan, walaupun terakhir uji coba Benzema sempat ditarik karena ada cedera ringan ya. Tapi ya itu tadi ya, buat Deschamps pasti ini akan menjadi target terakhir karena kalau trofi yang lain dia udah punya. Tapi sebagai pelatih ya tinggal ini nih yang dia belum punya. Jadi melihat trofi seri B aja udah punya dia ya? Udah punya. Sama Juventus. 2006, 2007. Sindiran bensin yang selalu masuk emang. Terutama secara psikologis ya, kalau kita lihat media-media di Prancis sendiri kan memori 4 tahun lalu diangkat ya, bagaimana di semifinal ya. Prancis menyingkirkan Jerman, walaupun di final akhirnya jadi anti klimaks gitu ya, mereka kalah dari tim yang nggak diunggulkan sebelumnya. Jadi catatan-catatan itu memang ramai juga tuh di media-media di Prancis dengan kondisi yang saat ini, dan sedikit banyak memang ini trik dari tim medianya Prancis untuk meredam suasana yang nggak enak di kamar ganti, karena kita tahu bahwa Deschamps tuh paling anti ya hal-hal yang kayak begitu, dan dia siapapun pemain yang ada di Prancis tuh ya bisa dibilang cium tangan lah ya sama dia, karena semuanya udah didapat trofi-trofi yang mimpinya pemain-pemain yang sekarang masih bermain. Gimana melihat komposisi nanti malam, apakah memang trio Benzema, Mbappe dan Griezmann jadi yang paling pasti dihuni di depannya, di lini depannya kan? Ini kan sebenarnya ada pergantian formasi nih dari turnamen sebelumnya yang 4-2-3-1, sekarang berubah jadi 4-4-2 Diamond kan gitu. Dan kalau lo lihat bagaimana Jerman kemungkinan akan menurunkan starting 11-nya, akan menumpuk pemain di sayap dengan kecepatan yang luar biasa. Sebaliknya line up yang akan diturunkan oleh Prancis menurut gua sangat bisa adaptif terhadap itu. Terakhir kali gua melihat 4 back sejajar yang bisa jadi center back 4-4-nya di turnamen bagus, ya ini gitu. Benjamin Pavard technically bisa jadi center back. Lucas Hernandez technically bisa back tengah. Ini bisa gue compare sama AC Milan era 2000 ketika back kanannya Yapstam, tengahnya Maldini sama Nesta dan kirinya Kakak Kalaze gitu. Itu adalah mengerikan gitu, 4-4-nya tuh lu susah buat penetrate. Dan lawannya nanti kan pemain-pemain kencang semua kayak Leroy Sané, Serge Gnabry gitu kan, sama pemain terbaik Chelsea, Timo Werner gitu kan. Jadi ini sangat adaptif terhadap kemungkinan line up yang akan diturunkan oleh Jerman, dan sebaliknya gua nggak yakin apakah formasi 4-4 Diamond adalah terbaik yang bisa diturunkan untuk melihat line up yang pilihan pemain yang ada di Prancis. Karena kan dia punya Dembele gitu kan, kalau dia mau bermain di sisi gitu. Kylian Mbappe tekniknya juga bagus sebagai inside forward gitu. Cepat juga. Dan Griezmann kan secara performance nggak terlalu baik di Barcelona musim ini. Tapi di Prancis lumayan lah ya. Di Prancis ya memang dia adalah tumpuan gitu. Nah ya ini bisa dimainin gitu Ji. Kalau memang akhirnya terjadi pertempuran di sayap, bisa bermain 4-2-3-1. Dan kalau memang harus melukai Jerman, ya bermain 4-4-2 Diamond adalah pilihan terbaik. Karena lini tengahnya nggak bisa setarkam Chelsea gitu. Karena duet tengahnya adalah Gundogan dan Toni Kroos gitu. Gundogan dan Toni Kroos nggak ada otot di sana. Kecuali kalau dia taruh Joshua Kimmich sama Goretzka. Itu akan bisa menandingi physical presence-nya Prancis. Kalau dengan tengahnya sekarang gue nggak yakin gitu. Gimana Bung Mehat ngelihat komposisinya tadi Prancis sebelum kita Jerman, tadi ada yang bakal diganti nggak dari Bung Mehat? Apakah memang formasinya yang harus diganti atau orangnya aja yang harus ganti?
Tolisso setuju nggak bang? Tolisso, Gue sih terutama- Corentin Tolisso mendingan Adrian Rabiot buat gue. Rabiot ya. Kalau misalnya terakhir memang Rabiot yang nampaknya akan dimainkan. Tapi yang kunci kalau gue lihat di sini itu justru Kante ya. Walaupun dia nggak akan terlihat begitu dominan, tapi stopping bola, terus arah alur bola juga ada kunci pada Kante. Nah ini yang akan unik kalau ketemu dengan mungkin akan diturunkan Goretzka ya. Ini akan menarik banget di deep midfieldernya ya, bukan di attacking midfieldernya. Oke, dari starting line-nya Jerman kita lihat emang gue lihat tadi kayaknya tim adminnya Jebret Media ini emang agak sedikit sensi sama Chelsea, makanya si Werner nggak dipasang di situ kan. Lo lihat tim Nah ini quotes-nya udah keluar, quotes-nya udah keluar bahkan dari punggawa Chelsea-nya. Dia bilang si Rudiger, dia bilang menghadapi Prancis mereka harus main fisik. Gitu. Itu terbukti kan kalau Chelsea emang tarkam gitu loh. Ya orang dia yang ngakuin. Ini tapi kan kalau ngomongin Havertz sebenarnya juga physical nggak kuat banget. Ini lebih stylish, lebih elegan. Ini komposisi seperti ini apakah memang yang terbaik menghadapi nanti Prancis? Kalau putaran final sih kayaknya emang terutama fokus siapa Werner atau Müller yang diturunkan ya. Karena fokus permainan sayap akan lebih terlihat nanti. Kalau dari statistik kan sebenarnya Serge Gnabry yang lebih produktif ya sepanjang kualifikasi, bukan Müller atau Kai Havertz. Tapi kalau lihat gaya permainan itu tadi ya satu ya Gnabry, kemudian Robin Gosens nih, gue juga ngelihatnya juga akan menjadi senjata rahasia juga nih. Karena kemenangan terakhir kan walaupun lawan tim yang antah berantah itu ya dengan skor besar itu, tapi Robin Gosens itu yang merubah gaya permainan Jerman di menjelang Euro 2020 ini ya. Kita lihat nanti Gosens apakah bintang 1 atau bintang 5. Tapi kalau ngeliatin dari backnya, ini kan ada Hummels yang dipanggil lagi tadi sama si Hanif, terus ada juga tadi Rudiger, ada juga Matthias Ginter yang menurut gue juga so-so aja dari dulu nggak pernah bisa menjadi fulfill back terbaik gitu kan. Ini katanya menjadi titik lemah Jerman. Menurut lo setuju nggak dengan? Ya justru karena memang secara individu lo bedah mereka nggak sebagus itu, makanya mereka memainkan formasi 3 back kan untuk bisa men-secure lah dalam artian pertahanannya lebih rapat gitu dan didukung dengan 2 back sayap yang secara fisik juga dominan. Robert Gosens udah memainkan peran ini di Atalanta begitu bagus sepanjang musim dan Joshua Kimmich kita tahu seperti apa. Dia versatil banget, bisa back kanan, bisa di gelandang bertahan gitu. Jadi kalau dilihat balik lagi, lu bedah individu ya nggak sebaik itu. Tapi physical presence-nya yang gue takutin. Apalagi Rudiger, apalagi lu lihat Matthias Ginter itu secara postur, ketika terjadi benturan, ini pemain bisa cedera langsung. Dan yang gue takutkan banyak pemain Prancis yang rentan cedera. Contohnya kayak si Mbappe, kemudian Paul Pogba itu rentan cedera gitu. Jadi kalau ini dilakukan memang bermain agak sedikit keras, bisa jadi Prancis kehilangan pemain kunci. Oke, kalau menghadapi lini belakang seperti ini kan katanya tadi Prancis sudah punya komposisi idaman dengan ada Benzema. Tapi kalau kita uji coba sebenarnya Benzema nggak seefektif bahkan pemain-pemain lainnya. Ada Giroud bahkan langsung masuk, langsung nyetak gol gitu sampai terjadi perdebatan itu. Menurut dari Benhat, apakah Benzema bisa memenuhi ekspektasi orang sebagai striker utama Prancis yang begitu brilian di turnamen ini? Pentas sebenarnya ya putaran final, bukan di laga uji coba. Makanya begitu dia cedera sedikit langsung ditarik. Tapi sebenarnya kalau mau dilihat dia siapa starter antara Benzema dan Giroud, ya gue yakin Benzema yang tetap akan diturunkan gitu. Walaupun lagi-lagi ya di tengah pemain-pemain Real Madrid yang nggak dipanggil sama Luis Enrique, rasanya dia tetap dipercayalah sebagai ujung tombak buat timnya ya. Prediksi hasil ini Jerman menghadapi Prancis yang juara dunia? Buat gue imbang. Imbang? Banyak gol atau tipis-tipis? 1-1 tipis. Bung Benhat? Buat gue menang Prancis. Masih menang Prancis ya? Menang meyakinkan atau tipis-tipis juga? Tipis lah ya. Tipis lah ya. Tetap alot karena jangan pernah remehkan Jerman kalau kata Papi Ropan ya. Betul. Oke, tapi selain itu juga di grup neraka ini masih ada Portugal yang akan bertemu Hungaria. Portugal ini kan juara bertahan Eropa. Ini kalau Hungaria, kesian banget. Kalau dibilang Portugal banyak yang bilang sebenarnya permainannya gitu-gitu aja. Bahkan waktu menjadi juara pun dia juga lebih mengandalkan pragmatis dan juga telat panas juga kan untuk meraih prestasi terbaiknya. Tapi justru dia tampil meyakinkan dengan permainan yang pragmatis itu, permainan solid, counter, gol juga jatuh dari langit juga banyak. Tapi ya itulah yang dibutuhkan untuk memenangi turnamen. Menghadapi turnamen kali ini Portugal apakah masih bisa mempertahankan gelarnya dengan membuka kemenangan meyakinkan di laga perdana? Justru
kali ini Portugal lebih seger ya komposisi pemainnya. Ada Bahkan Bruno Fernandes kan langsung Tapi kan gambar sini. terakhir Joao Cancelo cedera dan Ya, ditarik gitu. Diogo Dalot yang ganti Iya. ini pemain Milan, mantap. Main MU deh sekarang. Gimana ngeliat lanjut ngeliat. Iya, Joao Felix saja belum bisa nembus tuh Susah tim lah ya. utama ya. Jadi dengan penyegaran yang ada di Portugal, ya gue lihat justru ada harapan ya. Minimal ya karena formulasi baru Piala Eropa ini ya mereka pasti lolos lah dari fase grup. Dan ada dua kandidat, ada dua nominasi PFA, yang satu menang, satu cuman jadi itulah pelengkapnya. Bruno Fernandes juga Ruben Dias. Ya. Gimana nih sekarang backnya ini kan kemarin mengkhawatirkan dengan Fonte dan juga PP doang. Tapi sekarang ada Ruben Dias ini apakah sudah cukup melengkapi regenerasi itu? Backnya artinya udah aman, udah Ruben Dias nggak ngandelin pemain tua gitu kan? Buat gua kan terlepas dari usia PP, lo harus melihat penampilannya di Liga Champions begitu luar biasa. Martin Ronaldo loh dia sempat. Gila, bener-bener masa fighting spiritnya nggak hilang gitu. Dan itu mengkomplement pengalaman yang kurang di Ruben Dias untuk ajang sebesar ini. Dan dia udah punya modal yang bagus karena dia adalah pemain terbaik ya musim lalu di klubnya gitu. Dan kalau lihat individu pemain yang ada di Portugal ya gue sih memasang minimal semifinal lah gitu kalau kita lihat. Dan dia tuh tidak mengkhianati jati dirinya. Main pragmatis ya main pragmatis aja. Betul. Dan lu turunin line up yang memang sesuai sama gaya permainan lu. Tidak mengkhianati jati dirinya gitu. Yang itu yang menurut gue akan menjadi konsisten untuk kunci Portugal bisa terus maju ke babak knockout dan bahkan sampai semifinal. Kalau komposisi terbaiknya menurut kalian ini, starting line up yang terbaik kira-kira yang akan turunkan nanti? Atau sepanjang turnamen bahkan best starting line up-nya? Gue nggak yakin sama Danilo Pereira doang. Danilo Pereira. Gitu. Menurut lu siapa? Itu bisa digantiin mungkin ada William Carvalho, ada ada macam-macam lah, ada juga ya. berbagai macam opsi lah yang bisa di Ruben sana. Neves juga ya di sana. Iya, tapi yang lainnya menurut gua udah sesuai. Oke, Bung Benhat ada yang akan direvisi dari ini? Termasuk bek kirinya mungkin ada yang Kalau Nuno dilihat- Mendes yang katanya lagi Kalau di laga-laga uji coba kan emang William Carvalho yang dimainin ya. Iya, iya. Jadi ya kayaknya gelandang bertahan itu Ruben Neves juga mungkin juga akan menjadi alternatif. Kalau Guerrero memang ya dia Bek memang udah mantep ya. dan Apalagi dia produktif masih- dari zaman dulu juga produktif dan dia eranya masih juara muda masih kan? jago kan ya. Iya. Dan lu lihat di laga-laga krusial Danilo Pereira di level klub di PSG musim ini dia tuh cenderung shaky di laga-laga penting, bisa jadi kartu merah dan dia tidak bisa mengontrol emosi karena emang gaya pemainnya tuh keras gitu. Jadi tapi dia memang lebih cepat ketimbang William Carvalho, speednya lebih bagus. Nah itu yang mungkin bisa dimainkan oleh pelatih Portugal untuk bisa sesuai lawannya siapa nanti yang harus diturunkan begitu. Prediksi nanti hasil dari sang juara bertahan memulai laganya lawan Hungaria, apakah akan menang telak atau justru mereka juga memulai dengan hati-hati dan juga alot gitu menang? Atau justru menurut kalian akan ada kejutan? Karena mereka ini kan pemain-pemain yang udah fatik ya. Kalau gue ngelihatnya justru akan terlihat nanti Portugal ketika di laga kedua, laga ketiga. Jadi menang sih menang, tapi mereka pasti rata-rata kan sampai last match ya, final Liga Champions segala macam. Jadi ya rasanya Alot, cukup alot ya? nggak akan menang dengan besar, tapi Portugal pasti akan memastikan kemenangan. Nif? Ronaldo menggila di laga ini buat gue. Gila ya. Gol-gol jatuh dari langit banyak Iya, aja. Ronaldo banyak lah nih. Penalti rebutan sama Bruno Fernandes. Dua lah Ronaldo. Penalti Bruno satu udah. Biar happy semua Biar orang. happy semua. Fans MU juga ada yang di tweet gitu kan maksudnya. Dia udah konten ya. Oke, setelah pembahasan seru, pastinya di setiap episode ini kita akan memanggil komika kita yang akan memberikan kesimpulan terbaiknya malam ini, dan pastinya lucu banget. Kalau nggak lucu dijamin bisa di kolom komen ini kalian kasih komentar. Oke, Popon Kerok monggo. Ini lucu nih, pasti lucu nih. Lucu nih pasti nih. Biar pressure ya, under pressure ya. Jangan digitu-gituin Bang Anip, tadi aja Bang Paji ngejok nggak disautin. Padahal udah lucu banget itu. Gila itu lucu banget, bintang 1, bintang 5. Gua Bener-bener. jangan ketawa cuma malah dikontrol, lu nggak dengerin sih, nggak ada yang nyadar. Ketawa guling-guling di diam. Kalau kayak Tolong dibalikin. Bung Benhart nih baru pertama kali kita ketemu. Bung. kalah gede kan lu, badannya serem kan? Kenalin saya Popon Bung. Untung timnya sama gua Spurs. Tunjukin dulu dong cincinnya. Cincinnya dong. Spurs, gila. Kalau kata Coach Yasin, logo ayam sayur. Kok bisa Bang Hanif timnya apa sih sebenarnya? Kagak, kan musim kemarin gua dukung Spurs gara-gara taruhan sama Sama Justin. Spurs, City dibanggain, Juve iya gimana sih? Ya ada bahan Pon. Lanjut, Pon. Ya, tapi nih sama menyambut gol bunuh diri semalam ya. Apa tuh Sesnik bunuh diri? Terbaik. Sama Peruji sembarangan emang kalau. Kasihan itu pemain
Slovakia udah gocek-gocek nendang. Harusnya dia yang mencetak gol perdananya di Euro jadi golnya. Golnya pakai pipi Szczęsny lagi tuh. Gue rasa kalau si yang Robert Mark ngeliat pipi Szczęsny nafsu tuh dia. Pengen dicium gitu. Pakai dengkulnya tapi. Gara-gara pipi ini nih ngebut gol gue. Terus gue rasa beatnya dia 5 menit Szczęsny doang nih. Enggak Szczęsny doang, Jupe juga. Kenapa? Karena udah 2 pemain Jupe nih gol bunuh diri di Euro ini. Ya kan kemarin Turki. Terus semalam Szczęsny. Kayaknya ntar malam Ronaldo nih bunuh diri. Kayaknya. Dia niat golin gawang Hungaria, ditendang kena tiang, balik ke gawangnya sendiri. Mantul itu beneran jauh. Saking kencengnya kan. Terus juga ada gol keren ya, gol tendangan jarak jauh dari Peter Schick. Nah, itu dia ngalahin rekor ya Bung Benar tadi ngomong. Rekornya siapa? Torsten Frings. Oh, tapi belum ngalahin rekornya Subasa ya kayaknya. Berapa rekornya Subasa? Subasa udah dari gawang sendiri dia. Sampai gawang musuh. Subasa udah. Nungguin dia nanti foto episode sendiri dia. Tapi itu untung aja dia ngegolin gawang musuhnya tuh kiper bukan Szczęsny ya. Kalau Szczęsny ditepak lagi biar golnya Szczęsny. Oh iya. Ditepak ke dalam. Iya. Jadi bukan Szczęsny ya. Bukan sih. Bukan Szczęsny. Sayang banget kan gue udah buat cakep-cakep. Daripada gol dia mending gol gue nih. Terus semalam juga Spanyol ya, strikernya dua-duanya Morata, Moreno bapuk ya, nggak bisa golin tuh. Emang dia bingung tuh Morata, Moreno sebenarnya mau main gak sih gitu? Morata, Moreno mau main ya gitu ya. Luis Enrique tuh ngelihat Morata, Moreno jadi mau marah. Masuk lagi ya. Tapi ada yang kelewat tuh. Apa itu? Ingat-ingat tuh golnya Robert Mark jadi nggak jadi gol tuh emang dia kayaknya kurang laki ya. Iya kurang laki. Karena dia kurang minum kopi gol lagi deh. Masuk. Kalau dia minum kopi gol laki deh, pasti nggak jadi gol bunuh diri. Benar, karena benar-benar jadi laki mas itu ya. Karena enak dan nendang. Hanya 3. Sampai masuk ke gawang. Terakhir apa ya sama lo? Apa lagi? Hah? Itu Skotlandia sama Poland. Itu udah ya. Tadi Scotland udah. Ntar Jupe malam. Jupe. Cristiano Ronaldo. Prancis Jerman sih harusnya menang Prancis ya. Bukan karena materi pemain, karena saya arisan dapetnya Prancis. Iya. Gitu aja. Terima kasih. Oke, Jahat nih, Jerman yang menang ah. Prancis dong, kayak Jerman dong. Ya, jangan. Itu di Prancis tuh ada harapan saya dan istri saya. Apa tuh harapannya? Biar menang arisan. Karena Popon dilarang arisan, tapi kalau menang mau istrinya. Kalau menang boleh, kalau kalah nggak boleh. Oke, Jibretin kita lihat dulu yuk jawaban dari kuis tadi. Apa ya jawabannya? Pemain Spanyol yang doyan makan pedas. Coba Popon dulu siapa? Nggak tahu. Unpredictable nih, dia nggak siap ditanya. Tiba-tiba. Mukanya kelihatan banget. Coba apa jawabannya? Mike Zabal. Apa? Maksudnya tuh sambal, Zabal tuh sambal ya. Coba lu jelasin. Ngerti kan maksudnya? Gimana maksudnya Mike Oyar itu apa maksudnya? Hah? Ah udahlah nggak jelas loh. Nah itulah jawabannya siapa yang benar jawabannya yang pemenangnya nanti bakal diumumin. Selamat buat pemenangnya. Terus jangan lupa DM ke Instagram @jebretmedia. Jangan ke Instagramnya Panji ya. Betul, jangan ke Hanif juga. Udah banyak dia masih DM dia ya. Udah. Atau juga jangan ke istrinya Hanif. Atau kalau mau minta siaran lagi boleh lah istrinya Hanif ya di sini. Oke, jangan lupa juga follow semua medsos Jebret Media dan pastinya juga like dan juga subscribe channel YouTube-nya Jebret Media TV dan juga pasti nonton DPI dan sampai ketemu di episode besok. Bye bye.